Ya jelas belum terdaftar loh Pak, saya kan dari 2256. Iya, tapi kan gue nggak percaya karena lu ada sekarang. Ya, ini dia yang namanya time travel Pak. Bapak pengen iri. Iri, haha. Gak ada di bahas time travel. Ya ini kan gue perwakilan dari Andrew. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Ini kita berdua aja nih. Iya, jangan bosan lihat kita. Karena kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang menarik. Nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan kembali kita akan menceritakan tentang time traveler. Lagi. Kayaknya banyak sekali yang Anda suka time traveler. Emang kayak Cracker sih sukanya yang halu-halu gitu. Halu-halu. Yang kayak ngebayangin, aduh 5 tahun lagi ngapain ya gitu. Itu lebih ke lu nggak? Lu nggak kayak gitu emang? Bukan halu, tapi gue lagi memimpikan sebuah goals. Oke. Ya kan? Dapat. Semua orang harus bercita-cita guys. Ya. Jadi kali ini kita akan menceritakan tentang kisah satu orang yang katanya ini datang dari masa depan ke masa lalu. Ya, kalau untuk dia dari masa depan ke masa lalu. Ya, pokoknya intinya seperti itulah. Dan ini seru banget ya, karena kita ngomongin tentang cuan. Tentang duit. Duit, dan investasi. Oke ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, disiapkan semuanya. Siapkan selimut, cemilan. Lampu mungkin sedikit diredupkan. Tenda mulai dibuka. Ya semuanya lah ya, biar vibe-nya tuh sama kayak kita. Ya, istilahnya kayak di gunung gitu. Ya. Oke, kita langsung aja mulai dari background dari suatu tokoh yang bernama Andrew Carlson. Jadi Andrew Carlson ini ada mengalami sebuah kasus pada tanggal 28 Januari 2003 lalu. Di mana Security Exchange Commission ini mencurigai seorang laki-laki. Jadi kasarnya gini aja deh. Oke, bos. Gimana? Dia investasi bos. Ya, dapat nih. Dapat gitu kan. Kok tiba-tiba nih orang selalu untung gitu. Wah. Yang dia masukin duit nih di suatu perusahaan kok selalu untung gitu loh. Dia kayak cenayang gitu loh. Maksudnya kan sepintar-pintarnya orang untuk membaca apa sih kalau tulisan-tulisan grafik dan lain-lain itu. Ya peluang yang dia dapet itu tuh selalu boom. Gua jadi ingat sebuah pepatah. Apa itu? Setinggi-tinggi tupai melompat, pasti jatuh juga. Ini itu. Jadi si Andrew ini udah nge-trade di 126 perusahaan dan perusahaannya itu bener-bener legit naik. Langsung naik dan bayangin kalian ya, dia tuh investasi dari $800. Kalau di Indonesia, kalau dirupiahin $800 berapa ya? Ya udah 1 jutaan lah ya. Bisa menjadi 350 juta US dollar. Gua udah nggak bisa ngitung lagi itu berapa. Dan itu dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu, bos. Jadi kayak bingung nggak lo? 2 minggu lo bisa. Menurut lo kenapa sih kok bisa gitu loh? Nah, itu dia. Nah, iya nih. Ya kan? Sepintar-pintarnya orang pinter. Oke. Sepintar-pintarnya guru les. Sepintar-pintarnya kelas saham. Oke. Ya kan? Nah. Nggak ada nih yang kecuali dia memang bener-bener mantengin kan yang kalau lu gue nggak seberapa ngikutin sih yang kayak gitu, tapi maksudnya kayak ini 2 minggu kayak gitu nggak mungkin, wajar dong SEC itu mencurigai dia gitu. SEC itu apa sih singkatannya bro? Security Exchange Commission. Wow, you are so thank you. Itu dia. Jadi itu ya, jadi 2 minggu dia bisa dapatkan sebanyak itu tuh nggak masuk akal. Ya kalau gue sih mau sih temenan sama dia. Tinggal gue titip. Kok gitu? Iya, persenan aja. Tapi kalau misalnya ditangkap polisi, lu mau dibawa-bawa? Misalnya nih, dia dapat ini lu bantu pegangin $1 juta. Lu udah belanjain. Terus polisi butuh barang bukti. Lu ditangkap. Kan udah gue cuci barangnya. Loh, tapi tetap pasti ditanya, mana barang bukti lu? Gue udah kasih ke Ivana $1 juta. Ayo lu. Mau? Ya, kamu maunya cash lah aja. Loh, tetap aja mau cash atau tidak, tetap duit itu udah masuk ke lu. Lu akan kena. Ya udahlah, berarti gue harus ngilang barang-barang. Kok jadi ini ceritanya gue spoiler gitu? Intinya lu jangan mau berteman dengan seperti itulah. Oh iya. Itu pelajaran untuk kita semua, ya. Iya. Jangan. Ini kayak guys dia udah kayak based on his experience gitu, gila. Dan kagak juga ya. Iya. Itu dia pelajaran yang kita harus ambil. Jangan kayak Ivana mau berteman dengan orang kaya. Nanti ditangkap polisi. Enggak, sebenarnya kan ini belum tahu kan dia ditangkapnya karena apa juga, ya kan? Iya. Ya udah makanya tunggu sabar. Daripada kita berdebat. Kalau orang ngepet juga tiba-tiba kaya, masa lo mau temenan sama dia? Ya nggak ngepet juga. Loh, kan ada tahu medianya. dia ngepet apa enggak? Oh, karena saham. Karena saham. Iya, dia kan nge-trade. Jadi ya kayaknya kan? soalnya orang jago nih. Iya. Ini awal kejadiannya nih, gue ceritain aja nih. Jadi di Januari 2003.
Si Andrew ini dia datang ke sebuah tempat trading gitu di Wall Street. Tempat les Inggris. Bukan, trading. Ya itu kalau di Jakarta tempat les Inggris. Iya, ini konteksnya beda, trading bos. Iya. Ya, tempat para orang maksudnya normal nih kan, lu masuk ke dalam ini pasti ada rasa kayak lu pengen taruh duit tuh lebih mikir gitu. Gue takut ada rasa deg-degan, ada rasa iya rugi. Pasti ya namanya orang kan, namanya juga kadang kan seperti roda ya, kadang di atas kadang di bawah ya bos ya. Iya bos. Bener. Nah itu dia, jadi pasti ada rasa deg-degan. Aneh nih si Andrew nih, gak punya rasa takut itu loh. Pede bos. Pede. Iya, dan dia yakin kalau dia tuh pasti menang dan dia pasti akan bawa untung. Oke, ya jadi seperti itulah intinya. Bener aja dong. Dia pertama langsung nih investasi ke perusahaan sembako misalnya. A, ya kan? Perusahaan A. Naik dong perusahaannya. Naik nih perusahaannya. Langsung ke yang selanjutnya, perusahaan batu bata misalnya. Naik lagi. Mungkin 2, oke lah. Wajar. Dan akhirnya berlanjut ke perusahaan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan semuanya itu naik. Yang gue bingung ya, pasti ini trader-trader lainnya tuh ada nggak sih yang ngikutin jalannya dia di zaman itu ya? Karena gue nggak tahu dia ada teman apa enggak itu. Oh itu dia. Jadi maksudnya, maksud gini, ya mungkin ada orang yang dia kan baru pertama kali datang, ya mungkin ada yang langsung percaya, mungkin ada yang pasti ada aja sih. Iya sih. Yang kayak lu gitu ya. Kalau lu pasti kalau di situ pasti diikutin kan, lu bisa meraup duit banyak. Coba aja taruh di duitnya yang nggak sebanyak kecil aja. Contoh. Misalnya kayak dia udah 5 kali nih, gue lihat kayak juga nih. Track record dia nih hijau terus nih gitu. Siap. Kan. Pasti kan gue mikirnya kan kayak ini orang cara bacanya gimana ya, penasaran dong. Pasti kalau misalnya dia naruh di mana di satu tempat itu langsung cobain aja dulu kecil gitu kecil kan. Aja ya. Ya, menang nih. Gitu kan. Oke. Boleh juga sih. Berarti ya gue nggak masuk kantor polisi dong kalau kayak gitu. Kalau gitu nggak. Iya. Kalau gue titip baru. Iya. Iya kalau misalnya dia lu teman sama dia terus dikasih gitu. Oh dikasih. Iya misalnya lu iya dong. Oke. Nangkep gak? Nangkep. Dan akhirnya terjadilah yang seperti yang tadi kita sempat bahas. Dari taruh $800 jadi $350 juta. Dalam waktu 2 minggu. Itu make sense banget buat gue. 126 perusahaan dan selalu untung. Kalau main game itu win rate-nya tuh 100% gitu. Itu nggak make sense sih menurut gue ya. Karena kan pergerakan pasar nih, kalau lu ngerti ekonomi nggak sih? Ekonomi dunia gitu tau. Pergerakan pasar itu naik turun nih. Jadi nggak akan ada yang bisa tebak kayak tiba-tiba aja COVID. Iya benar. Dan dia enggak loh, 2 minggu itu. Hebat loh dia. Banyak loh perusahaannya, 126. Coba ingin deh. Jadi setelah dicurigai oleh banyak orang, karena dia selalu menang, dia selalu, kok cepet banget nih orang kayaknya gitu kan. Oke. Pasti banyak orang sirik. Siap. Maka dari itu SEC ini melaporkan kepada FBI untuk menangkap si Andrew dengan membawa barang bukti $350 juta tersebut. Siap. Oke, dibawalah si Andrew nih ya kan sama FBI. Oke. Ada fotonya guys. Ini dia. Ini ya fotonya. Gue kayak cewek-cewek yang tau gak, yang kayak kalau ada door prize atau apa yang kayak ketawa. Yang di belakang kan kayak gitu kan. Tunjukin lu bisa tau Van kayak gitu kan. Cocok lu kayaknya. Oke, jadi setelah dibawa dan beserta barang bukti itu, si Andrew ini ditanyakan oleh polisi kayak gini, mana KTP kamu, let's say KTP ya, ID card gitu. ID card. Andrew bingung gitu kan. Apa itu ID card gitu? Ya kan, waduh, panik dong. Orang dari mana nih nggak punya KTP gitu loh. Siap. Ya kan, kartu tanda penduduknya dari mana Oke. gitu. Si Andrew juga ditanya, sudah berapa lama kamu investasi di perusahaan-perusahaan itu gitu. Dijawablah sama dia 2 minggu. 2 minggu itu kan waktu yang sebentar ya untuk orang tahu cara, mungkin kayak untuk cara berinvestasi atau cara membaca perusahaan-perusahaan sebenarnya itu, gitu kan. Poinnya adalah impossible untuk mendapat keuntungan sebesar itu dalam 2 minggu. Iya, begitu. Aneh ya kan? Aneh bro, karena kayak misal untuk mendapat keuntungan seperti itu biasanya dalam jangka waktu lama. Memang trading bisa cepet. Dia kan sistemnya trading, jadi kalau kayak dagang lah, lu beli barang di harga murah, jual di harga tinggi. Tapi kan harga tingginya kan lu nggak tahu di mana paling tingginya kan. Nah yang masalah adalah dia selalu dapat di harga paling tinggi dijual gitu loh. Jadi dia nggak pernah rugi. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Kok bisa? Lu selalu untung di situ tuh. Jadinya. Ya kayak seolah-olah dia udah melalui itu gitu loh. Itu dia. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi pasti pihak FBI ini kan bertanya-tanya kan, bingung kenapa ya ini orang bisa kayak gini. Sampai si Andrew ini menceritakan kalau dia datang dari masa depan. Wow, ini seru nih. Andrew datang dari tahun 2256.
Jadi 256 ke 2000 awal ya itu ya. 2003. Berarti itu itu dulu 200-an tahun yang akan datang gitu kan. Betul. Ya, makin bingung dong pastinya FBI. Lalu, karena si FBI ini makin bingung, FBI melakukan pengecekan data terhadap si Andrew ini. Dan benar, nyatanya Andrew ini tidak terdaftar. Itu dia yang aneh loh, bro. Kok bisa nggak kedaftar? Ya karena dia dari 256. Iya. Mungkin 2000 awal ini dia belum lahir gitu loh. Gua memposisikan sebagai polisi. Iya, oke. Iya, kayak, Oke, gue jadi Andrew. Kok bisa? Ya jelas belum terdaftar lah, Pak. Saya kan dari 2256. Iya, tapi kan gua nggak percaya karena lu ada sekarang. Iya, ini dia yang namanya time travel, Pak. Bapak pengen iri. Iri, haha. Gak ada di luar time travel. Ya ini kan gue perwakilan dari Andrew. Oke, tapi kan dia nggak mungkin ngomong gua time travel. Iya sih, mungkin dia nggak sadar secara tidak langsung nggak sih? Mungkin. Banyak kejadian time travel itu tidak apa ya? Wow. Dia mengalami itu tapi dia nggak sadar kalau dia tuh traveling. Traveling? Kok Iya. traveling? Time travel. Ya itu beda dong, traveling sama time travel. Tolong dibedain di sini. Namanya traveling itu jalan-jalan kayak lu ke mall. Iya, maksudnya time kalau travel. Ke luar kota. Oke, traveling. Iya. Maksudnya travelingnya tuh ke beda tempat gitu loh, beda Time tahun, travel ya, beda time-nya beda loh. waktunya, guys. Si Andrew ini juga menceritakan pas awal ketika dia datang ke Wall Street. Dia ini sudah mengetahui tentang bagaimana trading, kayak asal-usul sampai sejarahnya, sampai ke teorinya. Ini si Andrew pun tahu. Udah jago. Udah jago, Dia jago gitu. Jadi wajar kalau bisa, ya nggak tahu sih wajar atau enggak. Lah, iya, karena gini sebenarnya. Kenapa jadi wajar kalau misalnya orang yang udah di masa lalu ya wajar karena kan dia bisa tahu kan, oh di sini dia pernah naik di sini nih, gue bakal jual di sini. Iya. Gitu loh. Ya paham gue. Dan kenapa dia menginvestasikan uangnya itu ke 126 perusahaan itu? Karena dia tahu 126 perusahaan ini di kemudian hari itu tuh bener-bener melejit tinggi gitu loh. Wow. Jadi kayak ya gue udah ngelalui ini bro, gue Siap. udah tahu gitu loh. Siap. Memang di perusahaan baru gitu Siap. kan. Tapi lo nggak tahu aja Lu kan nggak nanti. tahu. Lo nggak tahu aja kan kalau nanti tahun Sejago-jagonya ini. lo nggak akan sejago gue. Iya. Karena gue udah tahu nih perusahaan bakal sampai tahun sekian. Betul. Itulah ya. Keren sih. menyebabkan. Ya. Keren. Kurang lebih seperti itu kan ceritanya. Iya, betul. Dan ketika Andrew menjelaskan dia dari masa depan, FBI menanyakan kalau ya udah kalau bisa lalu dari masa depan mana mesin waktu yang lo pakai gitu kan. Tapi jawaban si Andrew dia nggak mau kasih tahu. Oh iya, kenapa tuh? Karena si Andrew ini nggak pengen mesin itu jatuh ke orang yang salah. Iya dong. Misalnya gini, dan kalau misalnya kayak gue dari time travel dari 2300 gitu kan. Terus lo tanya, Ian mana coba buktiin sama gue? Ini lo. Ya gue gak akan kasih lah. Pasti kalau gue kasih lihat, lo akan coba gak? Ya kan selagi alatnya itu dipegang lo gimana gue mau coba? Lo enggak, maksud gue pas dikasih. Apalagi ini polisi pasti ditahan loh. Itu kan pasti jadi barang mungkin Barang bukti ya? Barang bukti misalnya. Iya. Kan nggak mungkin langsung polisi percaya. Oh iya, belum tentu bro. Pasti polisi juga bakal kayak coba mencoba. Iya gitu pak, ya, tadi ini di ya ngapain lah, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya tapi pasti ditahan menurut gue. Ya pokoknya intinya si Andrew ini nggak ngasih lah. Nggak ngasih emang itu intinya. Jadi setelah si Andrew ini ngejelasin hal tersebut, Andrew tuh minta pembebasan dari FBI. Minta kayak ya udah gue cabut deh gitu. Kan dia udah ngejelasin semuanya gitu loh. Iya, karena kan dia bilang, maksudnya udah gue pengen balik nih ke 2056. Terus kan dia sebenarnya kan udah mau ditahan gitu kan. Nah si Andrew ini bilang deh, lu lepasin gue lah. Gue bakal kasih tahu lu nih tempat persembunyian Osama bin Laden. Dan dia pengen kasih tahu juga obat untuk penyakit AIDS. Itu kan obat yang belum ada obatnya gitu. Ya jadi kayak dia pengen kasih tahu karena dia nih udah ya kayak lepasin gue sekarang tapi gue tukar keuntungan buat lo ini gitu ya kan. Bener. Dan akhirnya pasti lah ya, karena pengakuannya si Andrew ini dan segala macam ini heboh nih kemana-mana akhirnya beritanya. Sampai di tanggal 25 Februari 2003 ada media yang bikin nih cerita khusus si Andrew ini. Saking menariknya. Setelah itu muncullah tuh banyak artikel tentang si Andrew Carlson ini, bahwa si Andrew ini adalah penjelajah waktu dari tahun 2256. Nah, media yang pertama kali bikinin cerita buat tentang si Andrew Carlson ini adalah Weekly World News. Tapi pada akhirnya FBI ini tetap menahan si Andrew Carlson ini, karena dia masih mau melakukan penyelidikan lah sama si Andrew. Nah, sampai akhirnya 1 bulan kemudian, itu tanggal 29 Maret 2003, ada satu orang misterius, tidak tahu dari mana asalnya, datang
ke tempat kepolisian itu dan dia kasih $1 juta untuk penebusan si Andrew. Nah, akhirnya pada tanggal 2 April 2003 itu berarti sekitar beberapa sebulan. hari beberapa hari tadi kan terakhir 29 Maret. Cuma beberapa hari kemudian akhirnya si Andrew ini bertemu dengan pengacaranya, habis itu melewati sidang pengadilan. Ya kan? Anda hukum kan? Nah, setelah persidangan itu, intinya si Andrew Coulson ini akhirnya dibebaskan. Nah, ini yang bikin aneh sebenarnya. Saat dibebaskan, si Andrew Coulson ini sudah tidak pernah kedengaran lagi suaranya. Udah nggak pernah menghilang gitu. Menghilang tiba-tiba. Nah, itu kenapa tuh, Van? Ya bisa aja dia udah balik ke tahun itu. Jadi kan dia bilang dia datang dari masa depan gitu kan. Oh, jadi dia udah balik ya. Nah, yang lebih anehnya lagi adalah pada saat ditanya gitu ya. Nah, FBI yang tadi sempat nangkap si Andrew Coulson ini sempat ditanya gitu lah tentang Andrew Coulson itu. FBI itu tidak pernah merasa menangkap Andrew Coulson dan bahkan dia tidak pernah ketemu dengan Andrew Coulson. Iya sih, itu curiga sih. Antara memang kayak apa ya? Kayak hipnotis aja gitu atau enggak memang pihak FBI itu tuh ingin menghapus kasus itu gitu loh. Menutup. FBI-nya yang kayak oke, biar nggak menimbulkan banyak pertanyaan, gue close. Dan gue bilang, gue nggak, mungkin nggak sih? Kayak gue nggak pernah jadi FBI sih. Iya sih. Menurut lo gimana mungkin? Nggak tahu sih, itu agak aneh juga ya. Aneh sih. Tapi kalaupun time travel, dia bener time travel, ya kali maksudnya time travel itu bisa menghapus kejadian yang dia alami di. Bukan. Maksudnya adalah mungkin FBI dengan sengaja. Iya itu satu. Tapi kalau misalnya nggak disengaja, mungkin nggak menurut lo? Ya disengaja, jadi benar-benar dihapus. Dihapus. Sama si Andrew. Si pihak dari masa depan gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu? Justru dia harus hapus di masa lalunya lagi dong. Iya maksudnya dia kan kembali ke masa lalu kan. Dia kan dari masa depan ke masa lalu. Bagi dia. Iya, tapi kan kalau buat ngehapus nih, misal dia udah itu terjadi di 2003. Untuk ngehapus itu, dia harus mundur ke beberapa bulan sebelumnya dong. Atau misalnya dia nggak bisa dia kan terakhir kan memang gini loh, nggak mungkin kalau dia ngehapusnya itu di masa depan karena kan udah berlalu di masa lalunya. Iya, maksudnya nggak mungkin. Nggak ada yang tahu kalau misalnya si Andrew ini dari masa depan mempunyai power untuk bisa menghapus. Dia bisa pindah nih ke masa lalu, terus dia bisa menghapus juga kejadian yang dia lakuin. Nggak mungkin. Kecuali power. Enggak, kalau itu gue nggak percaya. Nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya pihak FBI yang benar-benar kasarnya menghapus penutup kasus ya? Menurut gua. Ya sekalipun menutup kasus, kenapa dia bilang nggak pernah ketemu? Orang ada fotonya? Lah justru biar udahlah. Ada fotonya kan tersebar. Terus gimana? Mungkin FBI hilang ingatan. Kok gitu? Kok jadi ngejudge? Ya udah, coba menurut kalian gimana deh? Ya, apakah itu benar atau tidak? Jadi rada aneh sih sebenarnya buat. Iya kan, buat aneh banget. Gitu. Tapi ya udahlah. Itulah ceritanya. Kita menceritakan apa adanya aja. Ya, apa adanya. Nah, misalnya kalian mau punya ide lagi, ide topik lagi yang lain, time traveler lagi, ya langsung aja komen atau nggak DM Instagram Ivana. Bukan dong. Ivana ya boleh. Pecahkan, nanti diinformasikan. Iya, tapi lebih baik dipecahkan media. Pecahkan media. Ada di linknya pokoknya semua ada di description. Ya, dilihat aja, di follow juga jangan lupa, oke? Dan jangan lupa juga nonton video-video kita yang lain juga ya, biar muncul terus di home kalian. Jangan lupa juga untuk di comment, share, subscribe, and like. Stay cracking. Salam crackers. Cek tingkum pria.